Ya, selamat siang dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau bahas apa ya, match day yang akan bergulir minggu ini, di mana ada dua, kalau nggak salah dua atau tiga pertandingan besar yang akan dilaksanakan atau akan diadakan di weekend kali ini. Jadi ya, terutama untuk IPL ya, karena nanti bakal gue bahas pertandingan yang untuk gue sih seru banget. Dan di situ juga ada apa ya, beberapa pertandingan lain lah yang nanti bakal gue bahas. Jadi langsung aja, gue ke yang pertama. Jadi yang pertama langsung nanti jam setengah 8 malam itu Derby Manchester antara United lawan City, yang mana ini digelarnya di Old Trafford. Nah, apa ya, kalau gue bilang, kalau untuk United ya, gue rasa sih mereka akan main kayak biasa sih, standar-standarnya mereka, dengan ya hanya ngandelin kualitas individunya mereka ya. Dan juga ya Ole, untuk gue akan tetap dengan rencana yang sama, mengandalkan pemain yang sama, yaitu Bruno Fernandes kalau buat gue sih, dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi ya di saat-saat penting begini ya, biasanya MU ini bisa benar-benar nunjukin kualitas permainan terbaik mereka sih. Karena dari beberapa pertandingan terakhir, di mana ya pertandingan yang mereka hadapi ini sebenarnya cukup penting gitu. Terutama di dua pertandingan belakangan, UCL melawan Atalanta, selalu dan selalu ya, ketika Cristiano Ronaldo ini bener-bener jadi aktor utama lah uh, dalam hal apa ya, kalau buat gue, dalam hal menjaga MU tetap berada di apa ya, di posisi terbaik lah gitu. Dalam artian bahwa ya kehadiran Ronaldo ini bener-bener penting banget untuk satu tim Manchester United ini gitu loh. Karena kalau nggak ada Ronaldo ya, gue nggak tahu sih pas kemarin lawan Atalanta tuh bakal kayak gimana gitu. Ya beruntung banget lah Ronaldo ada di Manchester United, dan ya lebih kurang bisa sangat membantu lah, terutama di saat-saat genting kayak kemarin lawan Atalanta gitu. Ya, ya kalau gue bilang ya, ketika mereka di push malah mereka sebenarnya bisa nunjukin kinerja terbaiknya mereka gitu. Cuman kalau ya baik lagi, kalau kayak Bruno Fernandes gak perform, ya otomatis Ronaldo gak akan perform. Itu udah bener-bener kayak siklus banget lah buat gue. Dan gue udah pernah bilang jauh di video sebelum-sebelumnya kalau nggak salah, ya kalau Bruno gak perform ya otomatis Ronaldo gak perform. Sesimpel itu pokoknya. Dan Ole ya juga udah ngaku juga kan, miskin taktik. Jadi ya kita lihat nanti United akan kayak gimana. Sementara kalau untuk City, ya sebenarnya City tetap dengan standar permainan mereka ya, ball possessionnya. Cuman ya uh, kalau gue bilang sih, ya masalah mereka tetap sama, yaitu di finishing gitu. Karena ya sebenarnya kalau untuk menciptakan peluang, mereka udah benar-benar bisa membuktikan lah, mereka bisa apa ya, meng, menciptakan peluang gitu. Tapi di satu sisi mereka nggak punya finisher yang benar-benar bisa diandelin lah, atau ya bahasa simpelnya ada satu target man gitu loh, yang benar-benar bisa untuk ngegedor gawang lawan, kayak model-model Lukaku atau Lewandowski, model-model Haaland gitu. Dan ya contoh tiga itulah pokoknya, target man striker. Nah itu yang mereka nggak punya gitu loh. Dan terbukti kemarin lawan Palace, walaupun sebenarnya itu nggak bisa jadi parameter sih. Oh inilah, lawan kayak lawan PSG gitu-gitu, itu sih yang kelihatan banget mereka nggak punya sosok finisher.
Itu gue ambil satu contoh ya gitu. Dan ya masalah itu mungkin belum terpecahkan juga uh, dari Pep gitu untuk permainan Manchester City nanti kayak gimana gitu. Padahal ya sebenarnya mereka memainkan ball possession dengan apa ya, dengan false nine nya itu sebenarnya sih nggak gitu masalah sih. Cuman ya di saat-saat tertentu ya lu butuh finisher gitu aja sih. Cuman kalau dari segi permainan gua rasa nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah dari City. Nah, kalau gua ngelihat dari performa kedua tim ini ya, untuk gua sih gua tetap akan mengunggulkan City di pertandingan ini. Ya murni karena permainan dan juga apa ya, kolektivitas antar pemain buat satu tim gitu loh, satu tim ini, ketimbang Manchester United yang gue lihat berkali-kali ya cuma ngandelin kualitas pemain doang. Dan dari segi taktik itu gak jelas banget sih, maksudnya gak ada plan yang bener-bener apa ya, yang bener-bener direncanakan lah untuk menghadapi berbagai situasi permainan dari Manchester United. Jadi gue rasa untuk pertandingan ini gue bilang sih gue lebih ngunggulin City. Oke, kita ke yang kedua, itu dari Bundesliga. Oh enggak, Bundesliga nanti terakhir. Kita ke Serie A. Serie A dulu lah ya, Serie A dulu. Derby della Madonnina, di mana Milan akan bertemu dengan Inter di weekend kali ini. Nah, jadi ini pertandingan untuk gue sih kalau dalam skala Serie A doang sih ini seru sih buat gue. Karena apa ya, dua tim ini kan memang di Italia ini memang lagi dalam performa terbaiknya lah. Maksudnya gue, mereka dalam 11 pertandingan terakhir ya mereka bermain dengan konsisten lah. Walaupun ya sebenarnya ya kalau gue banding di Eropa sih emang enggak banget. Tapi kalau gue lihat cuman di Italia doang ya, ini dua tim ini ya bisa dibilang layak dipertimbangkan untuk jadi apa ya, peraih Scudetto lah gitu. Ya Milan dengan fighting spiritnya mereka, dengan persistensnya mereka, ya mereka sejauh ini memang membuktikan bahwa mereka bermain impresif lah sampai saat ini ya, bener-bener ya. Walaupun sebenarnya kalau dari segi permainan gue lihat ya masih kurang kalau gue, dan Inter pun begitu, bahwa apa ya, Inter juga mengalami masalah juga sedikit dalam beberapa pertandingan, yaitu konsistensi permainan dan juga ya performa pemain sih. Kalau gue bilang, gue sih memang nggak ngikutin dua tim ini bener-bener, tapi yang gue lihat ini pertandingan sih bakal seru buat gue, murni karena dua tim ini permainan hampir sama, itu ya cuma ngandelin apa ya, lebih mengandalkan fighting spirit lah, bukan cuman lebih mengandalkan fighting spirit dan ya kegigihan masing-masing pemainnya gitu. Kalau untuk permainan ya dua tim ini sebenarnya ya tinggal dilihat siapa yang lebih kuat aja untuk ngadu satu sama lain gitu. Dan untuk gua sih ya pribadi, gua bilang ini pertandingan bakal lebih berimbang kalau buat gua. Dan gua nggak tahu juga nih siapa yang bakal menang, tapi yang jelas kalau dari segi pola permainan mereka selama 90 menit, buat gua dua tim ini berimbang kalau gua bilang ya. Ya kalau misalkan ditanya siapa yang lebih punya peluang menang, gue nggak bisa nebak, benar-benar jujur gak bisa nebak. Tapi gue coba sih, gue ngeliat sih mungkin sedikit kayak 0,1% ke Milan kalau gue bilang. Tapi ditunggu juga karena ya Inter bagaimana permainannya, karena ya Inter juga kadang nggak bisa ditebak permainannya. Oke, terus kita ke yang terakhir, Leipzig versus Dortmund. Nah ini nih pertandingan yang menurut gue juga
seru di Bundesliga kalau uh, dari pengamatan gue ya. Aduh ini sorry, lampunya agak kelap kelip ya tadi. Uh, jadi lanjut aja. Leipzig ini sama Dortmund ini sama-sama kemarin di UCL mengalami kekalahan, di mana kekalahan enggak sih, Leipzig ditahan imbang PSG di kandangnya mereka, dan Dortmund sementara ya mengalami kekalahan telak atas Ajax di pertandingan UCL terakhir mereka. Ya ini sih nunjukin bahwa sebenarnya dua tim ini sama-sama kuat, terutama di lini serangnya mereka ya. Untuk skala Bundesliga untuk gua sih mereka nggak bisa dibilang nggak begitu diragukan lah gitu, walaupun Leipzig ini di awal-awal musim, maksudnya ya di awal-awal pekan lah gitu, kayak pekan 1 sampai pekan 5 itu kayak masih nyari-nyari buat gua. Dan Leipzig ini juga lemah banget dalam hal transisi. Begitu juga dengan Dortmund. Plus juga ya Leipzig ini kadang terlalu maksa untuk bermain terbuka gitu loh. Ya mau lawan siapapun tetap aja main terbuka gitu. Dan ya hasilnya sebenarnya pertandingan yang mestinya mereka bisa ngambil benar-benar nyucuri 3 poin tuh jadi sia-sia gitu, karena ya kayak lawan PSG, terus kayak lawan siapa, City, itu dipaksa terus sama Jesse Marsch. Gue juga nggak ngerti kenapa Leipzig si pelatihnya ini tetap maksa untuk main terbuka gitu. Dengan squad yang sebenarnya ya bisa sih bermain terbuka 90 menit, tapi kan harus situasional dong dengan squad dan kualitas squad lu lah gitu loh yang ada sekarang. Ya mesti sadar diri sih kalau gue bilang dah. Nah ini juga Dortmund juga sama aja kelemahannya, transisi defensifnya lambatnya minta mampus, dan juga karena transisi lambat mereka di lini pertahanan, mereka selalu kebobolan, selalu di Bundesliga ya, at least 1 gol. Dan gue nggak heran sih kemarin kenapa pas lawan Ajax mereka dibantai sampai 1-3 ya, karena pertama ya di luar kartu merahnya Hummels ya, untuk gue emang dari transisi lambat banget. Terus dari segi dari segi kerjasama di lini pertahanan juga itu gak kerja sama sekali, bener-bener. Lawan tim-tim gede itu kadang-kadang mereka suka suka hilang sendiri gitu. Maksudnya hilang dalam artian suka gimana ya, suka error sendiri lah gitu. Jadi untuk gua Dortmund juga harus membenahi si lini pertahanannya mereka. Kalau mereka nggak mau mereka tetap mau menang, tetap mau nunjukin permainan terbaiknya mereka lah gitu. Dan plus Haaland juga yang cedera, untuk gua sih ini satu pukulan juga sih, karena ya seperti yang gua pernah bilang, ini kalau Haaland nggak ada itu kayak cuman pola serangan Dortmund tuh cuman kayak ngisi bak air aja, isi bak air atau isi air pakai ember gitu. Jadi nggak ada outputnya gitu loh sama sekali. Cuman ya dari Royce cuman isi doang gitu. Dan belum lagi kalau Royce misalnya nggak perform, selesai nih tim, bener-bener bisa diobok-obok nih sama Leipzig yang gue yang punya kecepatan lah gitu dalam membangun pola serangan. Nah jadi untuk gua ya dengan ketidakhadirannya Haaland ini bakal seru sih kalau buat gua. Dan gua pengen ngeliat gimana Dortmund bisa nyelesain masalah mereka ketika Haaland ini gak ada gitu. Karena ketika Haaland gak ada, praktis lini serang mereka tuh bisa dibilang mati kalau gua bilang. Kalau misalkan dibilang harus ngandelin Donyell Malen ini kan speedster, lebih main as a winger gitu loh. Lu nggak bisa ngandelin dia 100% as a striker gitu loh, karena emang bukan caranya dia main gitu loh.
emang bukan karakternya dia gitu. Nah itu sih yang gue pengen lihat dari si Marco Rose bakal kayak gimana gitu. Tapi yang jelas ini pertandingan gue bilang akan seru, dan ini bisa banyak gol sih kalau gue bilang kelihatannya ya. Dan untuk gue sih mestinya kalau nggak ada yang berubah dari pola permainannya mereka di Bundesliga ya, harusnya sih gue ngeliat gue tetap unggulkan Dortmund sih, walaupun untuk kayak 1-2% lah, walaupun Leipzig juga bisa dan sangat bisa bahkan untuk ngegebrak Dortmund dengan kecepatan para pemain yang mereka punya gitu. Oke, mungkin itu aja preview dari gue mengenai match day yang akan berlangsung minggu ini. Sampai ke apa ya, jumpa lagi di video Mikey Ball berikutnya, dan sampai ketemu lagi di sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. See you on the next video. Ciao.